Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dimensi penting di dalam Islam yang itu saya anggap sebagai esensi Islam, ya, selain akidah, selain ibadah dalam pengertian ibadah mahdhah yang syariah, adalah yang disebut dengan haqiqah atau esensi. Ada yang disebut dengan thariqah, ya, thariqah atau ujungnya haqiqah nanti dan ma'rifah. Esensi thariqah atau jalan menuju kepada Allah, itulah yang kemudian disebut dengan tasawuf. Esensinya itu adalah sebetulnya menyadari bahwa seluruh keberadaan kita ini itu dasarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu adalah the foundation of being, fondasi atau dasar dari keberadaan kita dan seluruh alam raya ini. Nah, kesadaran ini itu penting sekali. Bagaimana menerjemahkan kesadaran ini di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks generasi milenial sekarang. Nah, perkataan atau kalimat bahwa Allah itu fondasi atau dasar dari keberadaan kita, itu mungkin abstrak atau tidak terlalu jelas. Tapi akan menjadi jelas kalau itu kita terjemahkan secara real dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks generasi milenial. Yaitu salah satunya bagi saya yang penting adalah orang yang menyadari bahwa Allah itu adalah dasar keberadaannya. Orang ini tidak mudah terombang-ambing. Jadi salah satu tujuan orang itu bertuhan dan bertuhan satu atau tauhid itu adalah, kalau mau diibaratkan orang sedang naik kapal atau perahu di samudera lepas yang badainya luar biasa keras sekali, diterjang badai, adalah dia punya pegangan yang kuat. Nah, sekarang ini kita hidup di era yang seperti era yang diterjang badai, yaitu badai informasi. Informasi yang sekarang kita terima itu informasi yang seperti badai. Apa sih sebetulnya badai itu? Badai itu salah satu cirinya adalah dia datangnya dari segala arah. Arahnya nggak pernah bisa kita duga, tidak bisa kita prediksi, dan menimbulkan kebingungan. Ketika badai datang, entah badai angin, badai salju, atau badai badai pasir, debu di padang pasir misalnya, adalah membuat orang kalang kabut. Ketika badai datang, orang itu kalang kabut. Seperti digambarkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, ya. Ketika Al-Quran menggambarkan kiamat, itu kan seperti seperti situasi yang membuat orang kalang kabut. Seperti dalam surat Al-Hajj digambarkan, ya, yauma tara, itu saya lupa persisnya, ya. Digambarkan orang yang sedang hamil saja, kullu murbi'atin arda'at, jadi orang yang sedang hamil itu sampai hamilnya itu brojol, saking dia bingung dan kalang kabutnya. Nah, sekarang ini kita juga menghadapi badai informasi yang membuat orang bisa mengalami disorientasi. Begitu banyaknya informasi, kita tidak bisa mengolah, kita kehilangan arah, kita kehilangan fokus, ya. Dan cirinya orang yang hidup di dalam badai adalah dia susah untuk menetapkan fokusnya, dia mengalami distraksi. Itu yang kita alami saat ini. Orang baca satu
karangan belum selesai, klik, karena dalam karangan yang disediakan di dalam dunia, di dalam internet itu kan selalu ada namanya hypertext kan, jadi teks di atas teks, kemudian ada linknya, diklik link, nanti muncul teks lagi, nanti di teks itu sudah ada hyperlinknya lagi, nanti ngeklik lagi, jadi belum selesai satu teks karena ada hyperlink di tengah-tengahnya, kita ngeklik itu pindah ke karangan berikutnya, nggak pernah tuntas. Kita nggak pernah bisa menuntaskan membaca satu karangan. Orang kehilangan fokus. Itulah ciri-ciri orang yang hidup di dalam situasi badai. Nah, bertasawuf adalah kembali kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah, adalah dasar dari keberadaan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi badai seperti ini? Nah, ini menurut saya penting sekali kita menjadi seorang sufi di tengah-tengah badai informasi. Yaitu apa? Kita harus sadar betul yang kita hadapi ini badai. Tidak semua informasi yang kita terima itu informasi yang layak ditelan. Sehingga kita harus mampu untuk melakukan filtering out, memisah-misahkan mana yang wa amma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard, ya, barang-barang atau info-info yang bermanfaat itu yang harus dipegang. Wa amma zabadu fayadhhabu jufaan, yang informasi yang tidak berguna ya udah hilang saja, tinggalkan saja, nggak usah dibaca, nggak usah, ya baca sedikit langsung dihilangkan. Nah, kemampuan untuk memilah-milah seperti inilah menurut saya kualitas seorang sufi. Karena seorang sufi, karena dia sadar bahwa realitas ini hakikatnya itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran itu cuma satu, jadi kita itu ngerti. Tapi ini nggak mudah, karena memisah-misahkan mana yang sampah, mana yang tidak, itu tidak gampang, itu butuh latihan, ya. Tapi bahwa kita sadar sedang di dalam badai dan kita harus tahu tujuan kita kemana, kita tidak kehilangan arah, dan kita tidak membiarkan diri kita suka diombang-ambingkan oleh opini, ya, opini, pendapat yang kadang-kadang saling bertolak belakang dan seterusnya. Itulah bagi saya pesan yang penting untuk bertasawuf di era informasi sekarang ini. Semoga apa yang saya katakan bermanfaat dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa itu artinya adalah al-imsak, yaitu menjaga diri, self-restraint, mengendalikan diri. Jadi kita berharap puasa kita ini bisa kita hayati sebagai latihan riyadhah untuk bisa mengendalikan diri, tidak terombang-ambing oleh badai informasi yang sekarang sedang menerjang masyarakat kita. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.